memakainya. Terus apakah ilmu bisa hilang? Itu tergantung kita mempelajari ilmu apa, lalu guru kita memberi batasannya apa. Ketika guru kita, ini saya punya cerita. Dulu ketika saya remaja, diberi sesuatu oleh guru saya. Saya diberi batas-batasannya, bahwa pantangannya begini, begini. Dan ternyata memang setelah saya diberi sesuatu itu, jadi semua perempuan juga melihat saya suka. Bukan saja dari yang muda-muda sampai yang tua-tua. Tapi guru waktu itu memberi batasannya, tidak boleh memakan nangka. Jadi beberapa tahun kemudian saya makan nangka, memang kemampuannya hilang. Jadi setiap pengetahuan ada batasannya, ada aturannya, aturan mainnya, ada pengetahuan itu mereka sempurna di bidangnya masing-masing. Tapi kita harus belajar pengetahuan-pengetahuan lain supaya suatu saat bisa menggunakan suatu sesuai saatnya, sesuai tepatnya, sesuai gunanya. Itu pengetahuan. Pak Beni, apa tujuannya pada bangun tidur kita menutup lubang pada diri? Saya kurang paham pertanyaannya, yang dimaksud lubang apa. Saya baru menemukan pertanyaan seperti ini dari Pak Nur Hadi. Apalah berguna tenaga dalam kita saat kita emosi, juga kelawan. Oke, tidak masalah kita mau marah atau tidak, yang penting ketika berkelahi, kita jangan lupa memakai. Hanya saja ketika kita marah, terkadang kita lupa, itu ujiannya. Jadi tidak masalah, tidak jadi persoalan soal kita. Yang penting lawan kita marah, itu yang penting. Kita mau marah atau tidak itu tidak menjadi persoalan. Yang penting kita jangan lupa memakainya. Kalau kita lupa memakainya, kita kena. Dia tidak berguna. Sama halnya ketika kita tidak memakai, ya dia tidak bekerja. Yang penting memakainya. Kita harus tahu ukurannya. Pertanyaannya dimulai dengan di saat kita sudah yakin menggunakan ilmu batin dalam kondisi mendesak dan tidak sesuai dengan tata cara penggunaan. Apa ilmu itu akan bisa kita gunakan? Jawaban pertama adalah kita mesti punya pengalaman dulu soal ini. Apakah dia berlaku? Itu pertama. Kedua, seyogyanya kita harus menggunakan sesuai caranya. Pengetahuan baru nanti akan datang ketika kita tidak menggunakan sesuai caranya, ternyata tetap bisa. Nah, itu kita dapat kesimpulan baru. Dapat pemahaman baru bahwa ini ternyata bisa begini. Oke? Paham? Jadi ketika kita yakin, orang yang yakin dia akan melakukan sesuai dengan caranya. Tapi apakah dia akan melakukan kalau kita tidak melakukan sesuai dengan caranya? Itu waktu yang membuktikan. Ketika terjadi seperti itu dan ternyata dia berfungsi, kita boleh ambil kesimpulan bahwasanya dia bisa. Saya menjawab sesuai dengan kapasitas lapangan, apa yang telah terjadi. Kalau belum terjadi, itu menjadi PR kita semua. Karena kita tidak boleh menjawab sesuatu hal yang belum pernah terjadi pada diri kita atau belum pernah terjadi pada pengalaman orang-orang lain. Alam terkembang menjadi guru. Kepastian adalah milik Allah dan kita boleh menjadikan itu suatu rumus yang baru ketika ternyata dia terjadi juga. Itu pertolongan Allah. Apa kabar Dinda Adel? Jadi dalam kehidupan ini kita tidak boleh membuat hal-hal yang kita sendiri tidak paham. Jadi kita tidak boleh menjawab sesuatu yang kita memang tidak mengerti. Hidup itu apa adanya. Kalau kita ingin mendapat pengetahuan itu yang benar, maka bukanlah hal-hal yang benar itu juga. Ada obat yang berguna untuk banyak penyakit, tapi ada obat yang hanya berguna untuk satu. Jadi kita harus pahami setiap pengetahuan itu. Kalau belajar tenaga dalam, kenapa jadi emosian, Pak? Ternyata kalau kita baru belajar itu biasa. Ketika kita baru belajar itu biasa, itu tidak masalah. Oke? Jadi itu tergantung karakter masing-masing. Cuma yang jelas, kalau pemula biasanya seperti itu tidak masalah itu. Itu perjalanan, pemahaman keilmuan di diri kita. Semakin banyak pengalaman, semakin kita paham. Apa bedanya energi dan tenaga dalam? Jadi begini, itu kita tidak perlu terlalu membahas soal penyebutan. Jadi tenaga dalam atau energi, tenaga dalam menghasilkan energi. Ini untuk memudahkan kita bicara. Maka sesuatu yang tidak kelihatan tapi dia berdaya guna kita sebut energi. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan tapi dia berdaya guna kita sebut energi. Sebagaimana mobil ini digerakkan oleh sesuatu energi, energinya tidak kelihatan, itu yang disebut energi. Jadi itu untuk memudahkan pemahaman kita. Kita jangan sibuk dengan soal kata-katanya, tapi maknanya yang penting. Tujuan orang-orang tua kita dulu, tujuan membuat suatu kata untuk memudahkan kita. Terima kasih Pak Nur Hadi, semoga sama-sama paham ya. Lebih baik kita utamakan berbicara esensinya. Dinda Samsurizal, apakah tenaga dalam bisa hilang dari diri kita? Jawabannya dua, ya dan tidak. Tergantung kita belajar kepada siapa. Seperti tadi saya katakan, suatu pengetahuan itu tergantung kita belajar pada siapa, dan guru itu apa memberi batas-batasan terhadap ilmu yang kita pelajari. Nah, ketika guru itu memberi batas-batasan terhadap apa yang kita pelajari, tapi ketika guru itu mengatakan tidak, tenaga dalammu tidak hilang, tidak hilang.
Karena itu memang milik kita, Pak Zainuddin. Jika rumus ilmu itu jadi dengan tata caranya lebih singkat, apakah boleh rumus itu saya gunakan terus-menerus hingga mengubah tata cara yang diajarkan oleh guru kita sebelumnya dan mengajarkan ke teman yang lain dengan rumus ilmu yang saya dapatkan tanpa mengajarkan tata cara yang diberikan oleh guru? Itu boleh-boleh saja. Jadi begini ya Pak Zainuddin, pengetahuan itu dulu kan guru-guru dulu menerangkan dengan rumit-rumit. Datang zaman baru itu selalu merumuskan hal-hal baru yang lebih mudah. Berkembang zaman, semua kepelitan, semua kerumitan itu disederhanakan karena ada pemahaman baru, ada penyelidikan baru. Contoh dasarnya saja begini, dulu sebelum ada mobil diciptakan, kita kemana-mana mungkin jalan kaki, atau setelah tambah perkembangan pengetahuan, kita belajar, guru mengajar. Itu bisa jadi pengetahuan kita melebihi guru. Ketika pengetahuan kita melebihi guru, berarti guru kita berhasil mendidik kita. Cari guru yang memang tidak membatasi diri kita. Ada banyak guru-guru yang membatasi murid-murid, tapi cari guru yang tidak membatasi murid-murid. Mana guru itu? Guru itu yang ingin muridnya lebih berhasil dari dia. Jadi ketika kita belajar atau guru mengajarkan, guru yang baik itu adalah sekarang berselancarlah dengan pengetahuan itu sehingga nantinya kamu menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Jadi itu boleh, hanya saja ketika kita telah mengajarkan, kita satu syaratnya harus mendapat rumus-rumus itu yang memang kita lakukan dan terbukti efektif untuk kita lakukan. Itu kuncinya. Jadi jangan kita mengada-ngada, yang penting kita tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh memudah-mudahkan, tidak boleh hanya oh sepertinya ini begini. Ketika kita dapat pertanyaan, oh sepertinya begini, kita lakukan dulu. Ketika memang kita berhasil, nah baru dapat satu perbendaharaan. Tapi lakukan sampai melebihi 3 kali, minimal 3 kali. Baru itu kita jadikan rumus. Nah, jadi kalau baru hanya dalam pikiran kita kayak sepertinya ini bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini. Itu adalah kita diberi inspirasi oleh Tuhan. Oh kayaknya bisa begini. Tapi itu belum boleh kita jadikan rumus. Ketika kita katakan, oh ini kayaknya bisa seperti ini. Lalu kita lakukan dan ternyata bisa memang. Nah itu baru boleh. Tapi lakukan berkali-kali. Tujuannya lakukan berkali-kali adalah supaya kita sendiri yakin. Kalau kita sudah yakin, baru kita berikan ke orang lain. Itu kuncinya. Jadi ketika kita melakukan terjadi sehingga timbul keyakinan, baru kita boleh. Oke? Karena sebagai seorang guru itu kita bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang kita berikan. Kita tidak boleh sama hal seperti menjual. Kita tidak boleh menjual kucing dalam karung. Jadi kita harus, kalau seharusnya pengetahuan itu tetap diberikan oleh guru begini, kerumitannya begini, itu tidak berguna sebenarnya. Zaman ini semakin panjang. Karena setiap zaman itu datang kemudahan yang harus memang kita buat. Kenapa? Karena zaman pun makin lama, dunia pun semakin sempit. Itu harus ada hal-hal yang simpel yang mempermudah. Jadi seperti itu. Dan ketika kita menemukan hal-hal baru, sangat disarankan minta pendapat guru. Situ kita ketahuan guru kita itu mendukung atau tidak. Tapi yang jelas kita paham. Ketika kita sudah lakukan berulang-ulang, ternyata memang timbul keyakinan, oh memang ini bisa begini. Kita ada setuju guru. Jadi sahabat semua, mari kita rumuskan hal baru ya supaya kita jangan banyak, atau generasi kita selanjutnya tidak banyak membuang-buang waktu. Allah menurunkan kita di bagian belakang, itu tujuannya supaya kita menemukan kemudahan-kemudahan atau kita menciptakan suatu kemudahan-kemudahan. Jadi Allah kasih inspirasi supaya kita menciptakan kemudahan-kemudahan. Temukanlah kemudahan-kemudahan itu. Selidikinlah. Oke, sahabat semua, sudah berjalan waktu 37 menit dengan siaran sebelum yang terputus. Baiknya saya tutup siaran langsung ini, nanti kita sambung lagi dengan ide-ide yang lebih baru atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih baru, pertanyaan yang lain juga boleh, supaya kita selalu update pengetahuan. Pertanyaan sahabat-sahabat menjadi update juga buat saya. Oke, sahabat semua, sukses dan berjaya bagi kita semua di sini, semakin baik bagi kita semua di sini, dan mari kita saling mendoakan agar kita semua semakin bertakwa. Nabi kita sendiri juga minta doa sahabat-sahabatnya. Baik, sahabat semua, terima kasih atas hadirnya pada siaran langsung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.